hari ini kita akan ngebahas tentang Turkey Diyanet Vakfı Scholarship atau yang mungkin sering teman-teman dengar dengan sebutan beasiswa TDV gitu. Oke, kita ke yang paling dasar dulu. TDV itu apa sih, Kak? Turkey Diyanet Vakfı itu apa sih, Kak? Tapi mungkin sebelumnya nih, sebelum ngebahas ini, aku mau tanya teman-teman udah siap belum nih? Menuntut ilmu dan sharing-sharing hari ini udah pada siap belum? Halo, ada suaranya? Oke, aku anggap siap ya kalau kayak gitu ya. Oke, ini sebentar. Aku izin stop sharing dulu. Oke. Oke, bismillah teman-teman semua. Jadi teman-teman semuanya, mungkin bagi teman-teman yang punya mimpi untuk kuliah ke Turki, sering banget nih denger yang namanya beasiswa YTB, TDV, atau mungkin ISDB, dan lain-lain. Nah, salah satu beasiswa yang alhamdulillah sekarang Anida dapatkan ini namanya beasiswa TDV. Di situ teman-teman bisa lihat ya, apa sih itu TDV? Jadi teman-teman semua, Turkey Diyanet Vakfı atau suatu lembaga adalah suatu lembaga keagamaan yang berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Turki. Baik bisa berupa imam masjid, atau misalnya pembangunan masjid, guru agama, mungkin acara kurban, bantuan sosial, dan juga pendidikan agama Islam, baik untuk para pelajar Islam di dunia maupun pelajar Islam di Turki itu sendiri. Gitu teman-teman semua. Jadi intinya adalah Diyanet itu adalah sebutan yang mana berhubungan dengan keagamaan. Gitu. Jadi Turki Diyanet Vakfı teman-teman tahu bahwasanya itu adalah suatu lembaga keagamaan yang berperan dalam segala hal atau segala lingkup keagamaan di Turki itu sendiri. Gitu. Di sini aku langsung ngebahas nih. Ini langsung pembahasan berat, tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Nah, ini beberapa yang aku rangkum. Yang pertama tentang syarat pendaftaran beasiswa TDV. Yang pertama, teman-teman semua, bukan merupakan warga negara Turki, dan aku yakin teman-teman semua adalah warga negara Indonesia, ataupun mungkin warga negara lainnya, gitu. Jadi insya Allah syarat yang pertama ini bisa. Kemudian di sini maksimum usia pendaftar yakni 21 tahun untuk jenjang S1. Oke, jadi aku ulangin lagi, untuk maksimum usia pendaftarnya untuk S1 itu adalah umurnya 21 tahun. Dihitung dari mana, Kak? Dihitung dari bulan Januari pendaftaran kalau nggak salah. Cuman mungkin nanti bisa kalian tanyakan lagi kepada pihak tdvwordy.id. Nanti akan aku sharing kepada kalian. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki masalah kesehatan yang dapat menghambat pendidikan di Turki. Dan yang terakhir, nilai rata-rata akhir minimal 70. 70 itu nilai rata-rata akhir apa, Kak? Nilai rata-rata dari seluruh nilai kalian. Gitu. Dan ada lagi tambahan bahwasanya kalian nggak pernah dapat ESP ataupun mungkin dikeluarkan dari sekolah, kayak gitu teman-teman semua. Itu adalah salah satu tambahannya. Tapi kalau misalnya menurut aku, selagi kalian memang anak yang baik-baik aja di sekolah ataupun berusaha menjadi anak yang baik di sekolah, itu no problem. Coba aja untuk daftar beasiswa ini. Ini syaratnya nggak memberatkan ya. Kemudian ada berkas. Oke, it's really important teman-teman semuanya. Perkara berkas pendaftaran. Yang pertama, ijazah dan transkrip nilai bagi yang sudah lulus nih. Jadi teman-teman semua yang udah lulus SMA mau daftar S1, itu nanti kalian harus menyertakan ijazah dan transkrip nilai gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman yang bertanya, Kak, kalau misalnya kita masih kelas 12, belum lulus SMA, itu bisa nggak sih daftar beasiswa ini? Bisa. Kalau misalnya kalian udah kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA. Bisa teman-teman semuanya. Jadi, persyaratan ijazah dan transkrip nilai ijazah itu diganti menjadi transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Transkrip nilai itu apakah? Itu adalah kumpulan nilai-nilai rapot kalian. Misalnya nih, di rapot itu kan ada semester 1, semester 2, semester 3, 4, sampai 5, karena emang masih kelas 12 ya. Ya, maka itu kalian kumpulkan jadi satu file gitu. Kemudian lanjut, paspor atau KTP ini lebih kepada identitas diri ya teman-teman semuanya, paspor atau KTP.
gitu. Cuman kalau misalnya dari aku pribadi, aku sarankan untuk mungkin kalian bisa, beberapa dari kalian atau mungkin semua dari kalian bisa mencoba untuk buat paspor mulai dari sekarang kayak gitu, karena menurut aku itu bisa jadi, kita nggak tahu, bisa jadi kayak bukti keseriusan kita bahwa kita insya Allah bakal ke luar negeri, dan itu salah satu ikhtiar juga. Kemudian lanjut ada ijazah SMP teman-teman semuanya, terus ada surat rekomendasi maksimal 3. Kemudian ada sertifikat lomba atau pengalaman lain, ada sertifikat bahasa, cuman ini nggak wajib ya, sertifikat bahasa, dan ada CV. Gitu. Itu untuk berkas pendaftarannya. Dan nantinya di pendaftaran beasiswa ini, kalian juga harus membuat LOI atau namanya Letter of Intent, atau kalau misalnya di Indonesia kan itu namanya esai, teman-teman. Gitu. Sebelumnya aku mohon teman-teman semuanya untuk catat ya poin-poin pentingnya apa aja. Kita lanjut nih ke fasilitas beasiswa Turkiye Devlet Vakfı. Aku yakin kalau misalnya teman-teman semuanya mau mendaftar beasiswa, itu pasti yang dilihat salah satunya adalah, Kak, fasilitasnya apa aja sih beasiswa ini? Itu pasti, karena memang pastinya semua orang bakal berpikir apa aja sih benefit yang bakal kalian dapatkan ketika kalian mendaftar suatu beasiswa, gitu. Jadi yang pertama, kita lihat di sini, yang pertama, gratis biaya perkuliahan hingga lulus, termasuk kursus bahasa Turki atau Tomer, dan kursus bahasa Arab. Kemudian, tunjangan setiap bulan, kemudian ada tempat tinggal berupa asrama dengan fasilitas makan 2 kali sehari, ada lagi tiket pesawat PP Indonesia Turki setiap tahun. Itu hanya beberapa fasilitas ya teman-teman semua, aku nggak sebutin semua, karena insya Allah banyak teman-teman semua, banyak banget. Ketika kalian mau pergi ke sini pun, tiket kalian juga dibayarin sama pihak Turkiye Devlet Vakfı, jadi kayak Masya Allah banget, gitu. Oke, kita lanjut. Di sini aku ada sampaikan ya, dan insya Allah masih sangat banyak benefit dan fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Kita lanjut ke proses seleksi beasiswa Turkiye Devlet Vakfı. Jadi teman-teman semua, yang menurut aku, apakah ada beasiswa yang mudah? Menurut aku, salah satu beasiswa yang sama sekali tidak memberatkan para pendaftarnya adalah beasiswa Turki sih kebanyakan. Kenapa? Karena kita hanya melalui 2 tahap. Yang pertama tadi ini teman-teman semuanya bisa kalian catat ya linknya, dilakukan secara online dengan membuat akun melalui website resmi Turkiye Devlet Vakfı. Di situ udah aku sertakan websitenya. Kemudian, bagi pendaftar yang lolos seleksi berkas, akan menerima email konfirmasi untuk interview. Oke, aku persingkat lagi. Jadi, teman-teman semuanya, untuk proses seleksi beasiswa Turkiye Devlet Vakfı itu ada 2. Yang pertama adalah tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan itu, teman-teman semuanya, itu online. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke Turki atau mau kemana untuk memberikan berkas kalian. Itu semuanya bisa kalian lakukan secara online. Gitu. Jadi ada website resminya, di situ udah aku cantumkan. Sekali lagi teman-teman semua bisa langsung dicatat di bukunya, atau mungkin bisa sekarang langsung di search aja, https // Berslader tdv. Intinya itu deh. Itu teman-teman udah aku taruh ya websitenya di situ. Gitu, itu untuk yang pertama. Jadi di website ini teman-teman semua nanti kalian isi semua berkas yang memang mereka minta. Itu tahap pertama. Kemudian tahap keduanya, ketika memang Allah takdirkan kalian untuk lolos tahap pemberkasan ini, kalian akan mendapatkan email wawancara. Gitu. Jadi wawancara itu siapa aja Kak yang bakal dapat email? Itu nggak semua ya teman-teman. Kemungkinan dari misalnya nih 2.000 pendaftar, mungkin saja cuma 50 atau bahkan 30 atau mungkin 100 yang akan mendapatkan email untuk interview ini. Jadi benar-benar kalian harus persiapkan dengan sebaik-baiknya di tahap pertama atau tahap pemberkasan. Gitu. Nanti ketika interview teman-teman semuanya, nanti kalian akan dilakukan di 2 tempat biasanya. Yang pertama di kota Jakarta, yang kedua di kota Aceh. Jadi interview banyak yang nanya nih, Kak, interview itu untuk beasiswa TDV biasanya online atau offline, Kak? Jawabannya adalah offline. Selama ini bertahun-tahun teman-teman semua, dari tahun 2016 sampai sekarang 2021, bahkan ketika COVID pun, untuk beasiswa TDV ini tetap offline. Jadi Kak, kalau misalnya kota kita jauh,
kita tinggalnya kayak di pelosok terpencil atau mungkin jauh banget dari Aceh, dari Jakarta, itu kayak gimana, Kak? Nah, justru disitulah perjuangan kalian semua, teman-teman. Dan kalau yang nanya, Kak Nida dulu di mana? Aku dulu di Pontianak. Nah, dari Pontianak itu ketika tahun aku, teman-teman semua, tahun 2021, qadarullahnya hanya dilakukan di satu kota, yaitu di Aceh. Walaupun ketika mendaftar, aku memilih Jakarta sebagai tempat interview. Cuman ketika waktu interview sudah tiba, ternyata masih PPKM, teman-teman semua, dan Jakarta waktu itu lagi marak-maraknya. Akhirnya wawancara TDV ini hanya dilakukan di satu kota, yaitu di Aceh. Jadi teman-teman semua, gak cuma aku yang berjuang, teman-teman aku yang lain dari kota lain yang dapat kuota untuk interview juga berjuang sama berjuangnya. Jadi ketika itu aku harus dari Pontianak ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan baru ke Aceh. Kayak gitu. Jadi itulah yang namanya perjuangan. Jadi nggak usah khawatir. Dan tahap terakhir adalah pengumuman, teman-teman. Dan akhirnya ketika nantinya kalian udah selesai interview, kalian akan dapat email lagi nih. Apakah kalian dinyatakan menjadi awardee, apakah TDV ini emang rezeki kalian atau Allah punya kejutan lain buat kalian, gitu. Itu adalah proses seleksi beasiswa Turki dan Utrecht. Nah, selanjutnya ada pasti ada yang bingung nih, Kak, nanti kalau misalnya kita daftar beasiswa TDV, itu kita harus ikut IOS lagi nggak, Kak? Kita harus daftar univ-univ lain gitu nggak sih, Kak, di Turki? Atau mungkin kita harus bayar ya, Kak? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Ketika kalian mendaftar beasiswa Turkiye dan Vakfı, teman-teman semuanya, secara otomatis kalian akan memilih beberapa universitas yang memang mereka tentukan. Di sini aku udah sertakan beberapa universitasnya. Di sini ada Ankara University, Ankara Social Bilimler Universitesi, Istanbul Universitesi, Marmara Universitesi, Necmettin Erbakan Universitesi, Erciyes Universitesi, dan Univ aku Uludağ Universitesi. Ini ada di beberapa kota, ada di Konya, Ankara, Istanbul, Bursa, dan juga ada Kayseri, teman-teman. Jadi kalian banyak deh pilihannya. Gitu. Dan nanti gimana sih, Kak, sistem keterimanya? Oke. Nanti, teman-teman, ketika kalian mendaftar beasiswa Turkiye dan Vakfı ini, akan ada portal di website itu di mana kalian boleh memilih beberapa universitas. Gitu. Jadi, waktu dulu, Kanida milih apa aja universitasnya? Aku pilih 4 universitas. Yang pertama, aku pilih Marmara, kedua Istanbul, ketiga Necmettin Erbakan, dan keempat Uludağ University. Dan ternyata teman-teman semuanya, pihak Turkiye dan Vakfı memilihkan aku di kota Bursa atau Uludağ University. Dan kalian jangan khawatir ya, teman-teman, Kak, ini nih univ terbaiknya, ini nih univ terbaiknya. Menurut aku sebenarnya semua univ itu baik, teman-teman semuanya. Dan kalian jangan salah gitu ya. Maksudnya ini adalah beberapa univ ini adalah memang salah satu univ yang terbaik gitu di Turki. Jadi nggak usah khawatir terkait universitas. Oke. Itu aja sih beberapa. Dan lanjut aku tips. Lagi ribet. Oke, selanjutnya tips mengikuti beasiswa. Sebenarnya teman-teman semuanya gak ada sih tips yang kayak gimana-gimana. Cuman kalau dari aku sebenarnya yang pertama benar-benar yang harus kalian tekankan, tips itu adalah yang pertama kalian harus tahu dulu nih niat kalian ke Turki itu apa, atau niat kalian untuk daftar beasiswa itu apa. Itu harus kalian temukan dulu jawaban-jawabannya di hati kalian, di pikiran kalian, itu harus ditemukan dulu. Gitu teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang pertama tadi aku sampaikan niat. Kemudian kalian harus tahu dulu nih gitu maksudnya. Apakah yang mau kalian kejar ini memang yang kalian inginkan dari dulu gitu. Atau mungkin jangan sampai kita mendaftar atau kita memperjuangkan sesuatu yang hanya ikut-ikutan orang atau mau keren atau segala macam. Nah, itu harus hati-hati gitu. Itu tips yang pertama. Jadi yang pertama tadi aku bilang apa? Niat. Yang kemudian kalian harus tahu nih jawaban-jawaban tadi. Misalnya, niat saya mau ke Turki, mau memperjuangkan beasiswa itu ini. Kemudian alasan saya kenapa saya pingin ke Turki, atau mungkin alasan saya mau mengejar beasiswa itu apa. Itu harus kalian temukan dulu nih jawabannya dalam diri kalian.
Selanjutnya adalah kalian harus minta doa dulu, mungkin minta izin dulu ke orang tua, karena mungkin menurut aku pasti nih banyak juga yang masih distract terkait orang tuanya ngebolehin atau enggak ya buat kuliah ke luar negeri gitu. Karena kenyataannya mungkin banyak ya teman-teman orang tua yang berpikir, duh ngapain sih anak jauh-jauh ke luar negeri. Dan itu menurut aku termasuk salah satu yang cukup berat gitu untuk minta izin ke orang tua. Kemudian menurut aku kalian harus benar-benar persiapkan mental teman-teman semua, karena kenyataannya teman-teman, aku sering banget nih dapat DM atau mungkin dapat komentar dari teman-teman yang kayak, kak kok susah banget sih persyaratannya, atau mungkin dan juga mungkin dari aku sendiri teman-teman semuanya pasti kayak bingung gitu ya, mungkin mau mulai dari mana, atau mungkin nanti ketika menyiapkan berkas ternyata sulit. Ya, itu menurut aku adalah salah satu ujian pertama kalian ketika kalian daftar beasiswa. Tapi teman-teman, kalian jangan salah bahwasanya setiap perjuangan itu pasti akan Allah balas gitu. Jadi ketika kalian memang sudah meniatkan diri kalian untuk, ya Allah, aku berjuang nih untuk menuntut ilmu di sini, maka tolong mudahkan aku. Kayak gitu aja sih tips-tips mengikuti beasiswanya. Dan yang terakhir, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semisal berkas, apa aja yang harus diperjuangkan. Misalnya nih, izin dari guru, atau misalnya nanti ketika minta surat rekomendasi buat paspor, kalian menemukan kesulitan, kalian ingat lagi tuh di poin yang pertama, niat aku apa buat perjuangin beasiswa ini, terus kenapa aku harus dapat beasiswa ini. Semuanya itu kalau misalnya kalian udah capek atau segala macam, kalian kembalikan lagi ke poin yang pertama itu tadi. Gitu. Dan mungkin ya salah satu yang penting juga, mungkin banyak yang nanya nih, Kak, jadi sebenarnya TDV ini jurusan apa, Kak? Oke, teman-teman semuanya, ini yang harus diperhatikan. TDV atau Turkiye Diyanet Vakfı itu hanya satu jurusan, yaitu jurusan agama Islam. Jadi ketika kalian daftar beasiswa ini, otomatis kalian akan mendaftar jurusan agama Islam. Gitu teman-teman semuanya. Dan ini salah satu poin penting juga, aku menghimbau, bukan menghimbau ya, maksudnya aku menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk langsung ke Instagramnya tdvwardi.id teman-teman semua, karena di Instagram ini emang benar-benar TDV Wardi dari tahun ke tahun itu berkumpul di sini teman-teman untuk memberikan informasi yang valid kepada teman-teman semua terkait beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı. Gitu teman-teman semua. Mungkin jika belum jelas atau mungkin ada yang ditanyakan boleh langsung ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih kepada pihak studigo.id. Langsung aku kembalikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Putri untuk materinya yang semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kayaknya pada nggak sabar buat sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Teman-teman boleh banget buat raise hand yang punya pertanyaan biar bisa berinteraksi langsung sama Kak Putrinya supaya lebih jelas juga. Mungkin dari ini ya, dari moderator boleh pilih nih salah satu siapa gitu. Gimana moderator, mungkin boleh dipilih salah satu dulu teman-teman.
Oke, diulang ya, mohon maaf tadi kayaknya jaringannya kurang stabil. Boleh Kak Novtria, silakan pertanyaannya. Halo. Halo Kak, Dan boleh pertanyaannya. baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Novtria Jamasi. Eh, Sebelumnya izin bertanya tentang beasiswa TDV ini, apakah dikhususkan untuk eh, umat Islam atau bebas? Terima kasih. Oke, mungkin ini langsung aku jawab atau gimana? Mungkin dari moderator Ya sistemnya. Kak, langsung dijawab. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Novia. Jadi mungkin kalau misalnya kita membahas tentang apa yang kita pelajarin dulu ya Kak. Jadi di sini itu kita belajar tentang agama Islam Kak untuk beasiswa Turkiye dan Wakfa. Cuman kalau misalnya sebenarnya beasiswa Turki itu luas cakupannya. Ada beasiswa Turkiye dan Wakfa, ada juga beasiswa YTB atau Turkiye Busları. Jadi kalau misalnya mungkin menurut aku nggak tahu apakah ini wajib untuk yang beragama Islam atau tidak. Mungkin nanti Kak Novria untuk jawaban lebih valid mungkin bisa ditanyakan ke Instagram yang tadi aku udah share di tdvwardi.id karena aku belum berani nih untuk menjawab dan menentukan apakah ini wajib atau tidak. Cuman berkaca dari apa yang kita pelajari itu kita akan belajar tentang pelajaran agama Islam gitu Kak Novria. Apakah jelas? Dan mungkin kalau misalnya kakak atau teman-teman semuanya mau belajar pelajaran seperti mungkin kedokteran atau mungkin guru atau pendidikan bahasa Turki, teknik dan lain-lain, itu bisa mendaftar ke yang namanya beasiswa Turkiye Busları atau beasiswa YTB. Gitu. Gimana bisa terjawab mungkin? Semoga menjawab ya Kak Novtria. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Kak Widya Kurnia Ulfa. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator sudah dipersilahkan untuk bertanya. Halo Kak Anida, betul ya Kak Anida ya namanya? Betul ya? Oke, betul. Langsung aja ke pertanyaannya. Tadi sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang pertama itu. Tadi kan ditanya, Kak Anida menjelaskan kalau PDV ini khususnya untuk belajar agama, ada pelajaran agama Islamnya gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya itu mungkin lebih ke, kalau saya gambarannya itu Fakultas Usuluddin di UIN mungkin ya, jurusan-jurusannya maksudnya. Apakah seperti itu misalnya kita nanti daftar beasiswa ini, terus jurusannya agama, maksudnya agama itu ada apa aja Kak? Misalnya pendidikan agama Islam kah? Atau mungkin yang ada di Usuluddin, misalnya di UIN, Al-Quran hadis, atau tafsir dan lain sebagainya. Apakah seperti itu atau yang gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kayak gini, di Turki itu untuk agama itu untuk S1-nya hanya ada satu teman-teman, yang namanya ilahiyat ini. Jadi emang benar-benar ketika S1 yang kita pelajarin itu banyak hal mengenai Islam. Gitu. Nanti ada tentang sejarah Islam, kemudian ada tentang tafsir, hadis, kemudian mungkin juga sejarah-sejarah Turki Utsmani dahulunya bagaimana, kemudian juga mungkin ada psikologi Islam itu seperti apa gitu. Jadi yang namanya ketika kalian belajar di Turki itu menurut aku agak sedikit berbeda dari Indonesia yang mana mungkin kayak kita terfokus nih, oh ada hadis, ya cuman hadis gitu. Mungkin kayak gitu ya. Karena aku kurang tahu terkait pendidikan Indonesia, kuliahnya kayak gimana. Cuman gitu. Ketika nantinya kalian di Turki itu banyak mata pelajarannya yang mana itu terkumpul dalam satu
yaitu ilahiyat itu. Nanti bakal belajar hadis, sejarah, kemudian tafsir, kemudian Al-Quran juga, kemudian bahasa Arab juga. Nanti bakal ada prepare dulu teman-teman semua terkait bahasa Arab. Terus juga nanti banyak pokoknya, psikologi Islam aku ulangin lagi tadi mungkin, dan masih banyak lagi kayak gitu. Itu untuk sistemnya. Gimana? Apakah mungkin udah jelas? Oke, sudah sepertinya Kak. Semoga menjawab Kak Widya. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Wifa Padrika. Boleh silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan ada 2. Yang pertama, untuk kurikulum vitae atau CV, itu kan kemarin saya lihat di YouTube-nya Kak Anida ada kolom untuk experience atau pengalaman. Nah, itu apakah semua yang kita sertakan di situ harus ada sertifikatnya atau mungkin semua bisa disertakan aja gitu? Terus yang pertanyaan kedua, untuk di letter of intent, kan ada kayak future plan gitu ya, kedepannya kita mau kayak gimana. Nah itu kan ada gimana kontribusi kita untuk Indonesia. Apakah ada juga kewajiban kontribusi untuk Turki? Maksudnya setelah kita mendapatkan beasiswa ini, apakah harus ada feedback untuk Turkinya? Seperti itu. Sekian, sampun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku akan CV dulu ya, tadi terkait di bagian experience. Oke, jadi teman-teman semuanya, untuk CV itu ada beberapa poin yang memang kalian harus sampaikan. Salah satunya adalah experience. Nah, experience itu apa sih, Kak? Experience itu sebenarnya adalah gabungan nih dari beberapa pengalaman-pengalaman kalian dulu gitu, kayak atau mungkin kayak latar belakang kalian dulu itu kalian pernah ngapain aja, itu bisa kalian jelaskan di CV. Nah, terkait apakah yang kalian sampaikan di CV ini harus ada sertifikatnya atau tidak, menurut aku sebenarnya itu opsional, teman-teman. Cuman, kenapa sih ada kolom sertifikat? Itu supaya lebih terbukti bahwasanya, oh iya, bener. Apa yang dia sampaikan ini benar. Tapi menurut aku nggak ada kewajiban apa yang kita taruh di CV itu harus ada semua sertifikatnya. Menurut aku kayak gitu. Jadi sebenarnya apakah harus ada, aku ulangin lagi, apakah harus ada yang kita sampaikan di CV ini, apakah harus ada di sertifikat, atau apakah harus ada sertifikatnya, menurut aku itu tidak wajib. Gitu. Cuman bagaimana lebih baiknya pasti. Karena ibaratnya gini, sertifikat itu adalah seperti bukti bahwasanya saya ini memang benar-benar pernah melakukannya. Gitu. Itu untuk poin pertama untuk CV. Yang kedua, letter of intent tentang ini ya, future plan ya. Oke, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua. Misalnya kita logikakan. Misalnya Turki itu ngeberi beasiswa itu sebenarnya buat apa sih? Itu yang harus kalian pertanyakan dulu. Ngapain gitu ya? Ngapain mereka keluarin uang banyak-banyak untuk menyekolahkan kita yang orang asing? Gitu. Kalau dipikir mungkin secara nyata, iya ya. Ngapain ya mereka beri kita beasiswa? Yang pastinya secara tidak langsung ketika mereka memberikan kita suatu beasiswa atau mereka mempercayakan beasiswa itu kepada kita, pastinya ada yang mereka harapkan di anak-anak yang dapat beasiswa dari mereka ini gitu. Nah, walaupun mungkin mereka tidak menyertakan secara langsung atau mereka tidak menyampaikannya secara langsung, cuman dari situ kita udah tahu kalau misalnya berarti aku harus membuat future plan atau aku harus mempunyai mimpi, aku harus mempunyai tekad bahwasanya ketika aku dapat beasiswa ini, aku tidak akan hanya untuk diriku sendiri, tapi bagaimana caranya aku bisa memajukan negaraku dengan beasiswa ini, dan aku juga tentunya bisa memajukan Turki dengan adanya aku di Turki gitu. Gimana caranya? Mungkin saja kalian sampaikan di future plan itu bahwasanya nanti ketika saya pulang ke Indonesia, saya akan membangun sekolah yang mana misalnya sekolah ini bisa kayak gini, atau mungkin kalian bisa sampaikan bahwa ketika nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan memperkenalkan Turki kepada anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi intinya teman-teman semuanya untuk
di LOI ini, yang mana kalian bisa melogikakan gimana caranya kalian berterima kasih gitu loh kepada pihak yang sudah memberikan kalian beasiswa gitu. Jadi terkait future plan, apakah harus ada kontribusi kita untuk Indonesia dan Turki, kalian bisa pikirkan sendiri gimana itu baiknya. Tapi kalau misalnya saran aku, memang sih penting yang mana kita di situ menyebutkan bahwasanya gimana caranya kalian itu bisa menyeimbangkan kontribusi yang kalian bisa berikan ke Indonesia dan juga ke Turki gitu. Itu pilihannya ada di tangan kalian. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Kak Bagus Raihan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk S2 itu bisa ambil... Boleh diulangi pertanyaannya? Untuk S2 itu beasiswanya itu gimana, Kak? Apakah cuma itu, Kak Bagus, atau gimana? Dan untuk cara apa ya? Pemindahan dari negara Indonesia ke Turki itu gimana prosesnya? Oke, sebelumnya aku mau sampaikan, aku minta maaf dulu nih ke Kak Bagus bahwasanya Anida itu masih S1 dan juga teman-teman semuanya FYI beasiswa TDV ini baru buka di tahun 2021 untuk S2-nya. Maksudnya untuk S2 itu baru dibuka dari tahun 2021. Cuman teman-temannya dari Indonesia belum ada yang lolos sebagai URDI. Gitu. Itu untuk pengetahuan yang pertama. Cuman kalau misalnya mau lebih lanjut lagi tahu terkait S2 itu mungkin bisa lagi nih Anida sarankan untuk bertanya kepada pihak tdvurdi.id di Instagram gitu, karena mungkin ranahnya kakak-kakak tersebut lebih tahu daripada Anida gitu. Dan Anida takutnya salah jawab gitu ya Kak Bagus, jadi bisa mungkin langsung ditanyakan ke pihak tdvurdi.id. Terima kasih. Bisa dilanjutkan, moderator? Iya, bisa. Lanjut ke Kak Aryan, boleh silakan. Mungkin bisa di next ke Kak Fatia Nurfa. Silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah ketika kita mendaftar beasiswa TDV bisa sekaligus mendaftar beasiswa YTB juga? Terus yang kedua, apakah berkas-berkas yang kita lampirkan di beasiswa tersebut harus ditranslate dan dilegalisir dulu ke bahasa Turki atau bahasa Inggris atau bagaimana, Kak? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fatia atas pertanyaannya. Teman-teman semuanya, FYI, FYI lagi ya, FYI Nida juga mungkin aku juga dulu sering bikin beberapa konten gitu di Instagram terkait beasiswa ini. Jadi ntar mungkin kalian bisa tonton ulang teman-teman semuanya. Di situ Nida udah ngebahas tentang berkas yang harus diterjemahkan atau mungkin tidak perlu diterjemahkan. Kemudian juga dan sebagainya. Cuman untuk teman-teman semuanya ada beberapa hal penting ya yang mau disampaikan. Yang pertama, Kak, apakah ketika kita mendaftar beasiswa YTB boleh juga nih mendaftar beasiswa TDV? Jawabannya boleh ya teman-teman. Kenapa boleh? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, waktu pendaftaran itu berbeda. Jadi maksudnya tidak memberatkan kita sebagai pendaftar. Itu yang pertama. Waktu pendaftaran berbeda. Biasanya per tahun itu biasanya kalau beasiswa YTB
itu Januari sampai Februari, dan selanjutnya dilanjutkan beasiswa TDV, yaitu dari Februari sampai Maret. Itu biasanya per tahun kayak gitu, cuman bisa aja berubah tahun ini. Kita nggak bakal tahu. Dan untuk teman-teman yang mau daftar YTB, siap-siap karena 4 hari lagi itu bakal dibuka kalau nggak salah tanggal 10 Januari deadline-nya. 10 atau 20 ya? 10 atau 20 ya? Nanti dicek lagi ya. Kayaknya 20 ya. Nah, itu sih intinya. Nanti aku kabarin lagi nih beasiswa YTB kapan bukanya. Cuman menurut aku dari sekarang teman-teman bisa dipersiapkan. Itu yang pertama. Alasan yang pertama tadi terkait waktu. Kemudian yang kedua, website-nya itu berbeda antara website YTB dan TDV. Jadi kalian nggak usah takut. Nah, cuma teman-teman, FYI lagi nih. Jadi beberapa tahun yang lalu, itu beasiswa YTB dan TDV itu masih satu portal. Jadi bagi kakak-kakak yang dulunya mendaftar beasiswa YTB, otomatis nggak bisa daftar beasiswa TDV. Begitu juga yang dulunya mau daftar TDV, nggak bisa beasiswa YTB. Cuman sekarang, alhamdulillahnya teman-teman, website-nya udah terpisah. Antara website TDV dan YTB itu berbeda. Jadi bisa. Kemudian yang ketiga alasannya adalah berkasnya itu nggak jauh berbeda antara beasiswa YTB dan TDV. Jadi kesimpulannya adalah boleh. Dan menurut aku semakin kalian mencoba, semakin banyak kalian mendaftar, menurut aku itu juga termasuk semakin banyak peluang juga. Dan aku dulu juga daftar beasiswa YTB dan TDV. Cuman alhamdulillah rezeki aku di TDV. Gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian tadi yang kedua apa ya Kak Fatia? Bisa diulang? Ini ya terkait berkas ya, berkas yang perlu diterjemahkan atau tidak diterjemahkan. Itu sebenarnya bahasannya panjang, cuman teman-teman mungkin bisa dicek lagi nih tadi berkasnya apa-apa aja. Intinya kayak gini. Logikanya gini ya teman-teman semuanya. Kak, banyak nih yang bertanya, Kak, sebenarnya apakah kita harus menerjemahkan berkas kita gitu? Nah, logika yang Anida ingin sampaikan ke teman-teman semuanya kayak gini. Yang pertama, kita tahu bahwasanya pemberi beasiswa itu bukan orang Indonesia. Bener nggak? Bener, orang-orang Turki. Jadi gimana caranya? Sebenarnya logikanya adalah kita hanya ingin memudahkan mereka untuk memahami berkas-berkas kita. Oke, mungkin nanti aku sampaikan ke pihak kakak-kakak Studigo, mungkin nanti bisa di-share gitu ya, untuk ada beberapa hal yang mungkin aku bakal share setelah ini insya Allah. Gitu ya Kak Fatia. Jadi insya Allah menyukai informasinya. Terima kasih kembali. Silakan langsung bisa dilanjutkan moderator. Ya, silakan lanjut Kak Zalfa, boleh pertanyaannya. Halo Kak Zalfa, bisa langsung nanya, bisa langsung di open mic. Karena masih banyak banget nih yang mau nanya. Gimana Kak Zalfa? Kedengeran? Sudah dengar? Ya. Bismillah. Ada 3 pertanyaan sih Kak. Yang pertama, nggak jadi. Ada 2 Kak. Jadi kan kira-kira ada nggak Kak batasan untuk jumlah sertifikat yang kita sertakan di aplikasi TDV itu? Terus yang kedua, kan saya kan gap year ya Kak. Apakah saya harus menjelaskan di LOI bahwa saya itu gap year? Ya, sekian. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung aku jawab ya teman-teman semua. Poin yang pertama tentang batasan jumlah sertifikat. Oke, mungkin teman-teman semua terkait Wordy atau mungkin pengalaman teman-teman itu pasti beda-beda. Nggak dapat dipungkirin.
Jadi tahun ini alhamdulillah aku bertiga sama teman-teman TDV lainnya kita kayak sharing, kita saling sharing. Dulu kamu sertifikatnya menyertakan berapa gitu. Ternyata salah satu teman aku ada yang hanya menyertakan 5 sertifikat. Jadi dan aku pribadi aku lumayan mungkin kayak lebih dari 15 ketika itu. Tapi aku lihat lagi nih, ternyata teman aku ada yang 5 tapi bisa jadi awardee. Kesimpulannya apa? Menurut aku bukan tentang kuantitas gitu, bukan tentang jumlah sebenarnya ketika mendaftar beasiswa ini. Cuman gimana caranya kalian bisa mengemas, misalnya nih kalian cuma daftar pakai 2 sertifikat, tapi gimana caranya kalian harus memilih nih, ini sertifikat yang menurut aku emang benar-benar layak dan bisa mengangkat diri aku di beasiswa ini. Gitu. Jadi kembali aku sampaikan, untuk batasan jumlah sertifikat itu nggak ada di beasiswa ini, nggak ada. Cuman menurut aku, saran aku adalah ketika kalian mendaftar suatu beasiswa, ya, ketika kalian daftar suatu beasiswa, kalian harus tahu nih, apa dulu jurusan yang mau aku daftar nantinya. Misalnya daftar beasiswa YTB, kalian harus tahu dulu nih, aku nantinya mau daftar jurusan apa ya. Nah, otomatis gimana caranya mulai dari sekarang, kalian persiapkan diri kalian untuk menuju ke jurusan itu. Salah satunya mungkin kalian ikut event-event tertentu, ya misalnya nih, kita mau jurusan agama Islam. Oke, karena kita jurusan agama Islam, maka kita harus mempersonal brandingkan kita sebagai orang yang memang menyukai agama Islam. Gimana caranya? Mungkin kalian mulai dari sekarang, atau mungkin dari dulu udah pernah ikut lomba terkait keislaman, atau mungkin kalian udah pernah ikut kajian dan lain-lain sebagainya, itu bisa kalian masukkan ke sertifikat. Kayak gitu aja. Jadi nggak ada batasan ya untuk jumlah sertifikat, dan sebenarnya banyak atau tidaknya sertifikat itu sebenarnya tidak menentukan juga gitu loh. Kita nggak bakal tahu siswa ini menilai kita ini dari mananya, itu kita nggak bakal tahu. Itu yang pertama untuk terkait batasan jumlah sertifikat. Kemudian yang kedua tentang gap year. Mungkin dari banyaknya anak Indonesia, terkadang ya teman-teman, yang aku sedihnya adalah menganggap bahwasanya gap year itu kayak tanda bahwasanya kamu tuh gagal di awal-awal setelah lulus SMA. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, kuncinya adalah kalian jangan sampai menjadi orang-orang yang berpikiran seperti itu. Karena teman-teman, justru dari gap year itulah mungkin teman-teman menemukan passion teman-teman, menemukan pelajaran baru untuk kehidupan teman-teman semua, atau mungkin mendapatkan pelajaran baru. Gitu. Jadi, apakah gap year boleh dijelaskan atau harus dijelaskan? Menurut aku bisa. Cuman ketika kamu menjelaskan terkait bahwa kamu itu gap year, kamu harus juga menyampaikan bahwasanya, maka dari gap year inilah saya mendapatkan ilmu ini, atau mungkin dari gap year inilah saya menemukan misalnya kayak keahlian saya, atau mungkin pelajaran-pelajaran baru yang bisa saya gunakan untuk kehidupan saya ke depannya gitu. Jadi ketika kalian sampaikan diri kalian gap year, kalian sampaikan juga apa hasil dari gap year kegapiran kalian itu gitu. Semoga bisa dipahami. Silakan langsung lanjut moderator. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Faiz Amatullah, silakan. Oke, baik. Suaranya jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Amanatullah dari UMY, alumni UMY Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kebetulan kemarin sempat bikin akun Mbak di TDV. Nah, tapi kebetulan ada lowongan buka ngajar. Akhirnya saya ngajar dulu di SMK. Nah, yang pertama terkait dengan TDV itu di S2, apakah memang ada yang fokus konsentrasinya terhadap pendidikan? Nah, karena saya pernah baca jurnal tentang bagaimana konsep pendidikan Al-Fatih. Nah, saya tertarik di situ. Ingin menelaah kembali apakah di Turki memang ada yang konsentrasi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang ketika seorang mahasiswa sudah mempublikasi jurnal ataupun dia sempat untuk membuat buku yang ada standar ISBN-nya, apakah itu bisa membantu di dalam berkas untuk daftar TDV? Nah, terus kemudian bagaimana cara tips untuk menulis fitur plan itu, Mbak? Gitu aja sih, Mbak.
Saya ini ya S2 gitu Mbak, mau daftar S2 pasca sarjana. Oke, thank you. Terima kasih Kak Faiz ya atas pertanyaannya. Oke, kembali lagi nih Kak Faiz, sebelumnya Anida mohon maaf, ranah Anida ini S1 gitu ya Kak Faiz. Jadi mungkin beberapa informasi yang mungkin Anda bisa sampaikan, ya TDV ini baru buka untuk S1, S2, S3 baru di tahun ini, baru di tahun 2021 gitu. Dan kita masih belum mendapatkan awardee-nya gitu dari Indonesia. Dan kalau setahu saya ada yang emang udah awardee, cuman beliau itu memang udah di Turki gitu. Jadi memang belum dari Indonesia. Itu yang poin yang pertama. Kemudian terkait S2, Anida minta maaf banget. Kak Faiz mungkin boleh tanya juga nih kepada pihak tdvawardee.id karena mungkin Kak Faiz itu memang benar-benar kakak-kakak yang lebih berpengalaman dari Anida sendiri. Itu untuk poin yang pertama ya Kak Faiz. Jadi Anida minta maaf terkait S2 teman-teman semuanya. Anida bukannya tidak mau menjawab, cuman memang belum ranah Anida kayak gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian terkait menerbitkan buku atau sudah menghasilkan buku, itu bisa banget. Bisa banget. Kenapa bisa? Karena ibaratnya kayak gini. Salah satunya ya menurut aku yang kalian harus ini teman-teman kalian harus syukurin ketika mendaftar beasiswa Turki adalah mereka itu tidak hanya menilai kita dari satu aspek. Itu yang saya sangat sukai. Aku dulu pernah kayak sedikit sedih dengan sistem pendidikan kita. Bukan maksudnya menjelekan atau apa. Cuman aku pernah sedikit sedih. Kenapa? Karena kebanyakan keberhasilan seseorang itu dinilai dari angka. Itu kan. Misalnya, aku pinter IPS teman-teman. Tapi di MTK nih, aku anjlok. Dan ternyata dari nilai MTK itu aku gagal masuk ke semua universitas. Itu kan sebenarnya itu salah satu hal yang menurut aku itu aku sangat sedih. Karena ibaratnya gini, kita tuh nggak tahu, maksudnya kita tidak bisa memaksakan diri kita di satu bidang kan teman-teman. Dan itu adalah salah satu yang aku syukuri ketika mendaftar beasiswa Turki. Mereka tidak hanya menitik beratkan keberhasilan itu dari satu aspek, yaitu dari nilai. Mereka juga berikan kita kesempatan untuk buat CV, buat letter of intent, yang mana di letter of intent dan CV ini, kalian bisa menjelaskan diri kalian itu seperti apa orangnya. Gitu. Terus kalian juga bisa menyertakan sertifikat atau pengalaman kalian, itu bisa. Jadi, terkait misalnya Kak, kita udah punya buku bahkan, itu kan suatu prestasi yang luar biasa menurut aku. Jadi menurut aku apakah membantu atau tidak? Menurut aku sangat membantu jika memang teman-teman sudah pernah menerbitkan buku gitu. Jadi gitu sih Kak Faiz untuk terkait buku. Oke, kemudian tentang future plan. Future plan ini sebenarnya memang panjang banget ya bahasanya. Cuman kalau misalnya beberapa poin yang aku catat, aku cari bentar. Beberapa hal ya yang mungkin nantinya kalian bisa masukkan di letter of intent. Sebentar. Kalian sambil dengerin orang Turki ngomong. Aku minta waktunya bentar. Aku lagi cari. Ini bisa teman-teman catat juga ya nih poin-poin penting yang nantinya bisa kalian catat atau bisa kalian sampaikan di future plan. Jadi teman-teman banyak yang nanya nih, Kak, motivation letter, future plan, letter of intent, itu sama atau enggak? Mungkin banyak yang nanya gitu. Dulu waktu aku daftar aku juga kebingungan gitu. Ini letter of intent apa gitu, terus future plan apa? Terus motivation letter apa? Nah, sama kok teman-teman. Untuk beasiswa TDV sama. Jadi nanti bakal kalian bisa menjelaskan beberapa poin ini. Oke, aku sampaikan. Yang pertama, kalian bisa jelaskan sedikit tentang perkenalan singkat kalian. Atau misalnya bagaimana caranya kayak kalian nih di awal future plan atau di awal letter of intent, di awal essay ini. Kalian bisa kayak perkenalkan sedikit tentang diri kalian. Kayak aku dulu misalnya aku adalah seorang siswa yang mana aku sedang belajar ini, aku sedang fokus di bidang ini, itu bisa. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian kalian juga bisa masukkan alasan kalian memilih Turki.
alasan kalian memilih Turki. Itu bisa kalian sampaikan juga di letter of intent atau di esai. Kemudian, sampaikan juga alasan memilih jurusan. Misalnya nih, TDV kan otomatis jurusannya agama Islam ya. Kalian bisa sampaikan di sini, kenapa kalian memilih jurusan agama Islam sebagai apa ya? Sebagai maksudnya kayak sebagai pendidikan lanjutan kalian gitu. Kemudian sampaikan juga impian jangka pendek, impian jangka panjang. Nah, semisal nih biasanya ya orang-orang kayak YouTuber atau misalnya kayak motivator itu selalu menyebutkan bahwasanya kamu harus punya impian jangka pendek. Misalnya nih 1 tahun kalian mau ngapain, 5 tahun kalian mau ngapain, 10 tahun nanti kalian mau ngapain. Pasti biasanya kalau ikut seminar kayak gitu. Nah, di sini bisa kalian masukkan ke letter of intent atau essay. Kalian bisa sampaikan nih teman-teman, kalau misalnya dalam 1 tahun ini aku akan mencapai ini, berbuat ini, itu bisa kalian masukkan. Terus kalian juga bisa masukkan kayak impian jangka panjang kalian nanti di masa depan nih, ketika aku udah lulus dari TDV atau aku udah lulus dari universitas di Turki, aku bakal ngapain nih untuk ikan di situ. Gimana? Dari Kak Faiz, teman-teman, I'm sorry. Gimana Kak Faiz? Oke, bisa Mungkin dari jelas moderator mungkin bisa. ya Kak. Terima kasih. Moderator bisa dipersilakan lagi mungkin untuk menghemat waktu teman-teman juga masih banyak yang nanya soalnya. Ya Kak Elvira, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak, ya. Pertanyaan saya itu ada 2. Kan ini tentang aturan aturan syarat beasiswa itu salah satunya sertifikat. Nah, mengenai sertifikat itu Kak, kan banyak macam sertifikat. Seperti halnya ini ikuti webinar, ada juga sertifikat. Pertama itu sertifikat seperti apa yang dibutuhkan oleh beasiswa ini. Terus yang kedua itu masalah umur yang maksimal 21 tahun. Kalau ada misalnya si A ini umurnya itu sudah 21 tahun, tapi sudah lewat beberapa bulan kemarin. Apakah masih bisa dia mendaftar atau tidak? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali di pertanyaannya. Aku akan jawab yang pertama dulu. Sertifikat yang dibutuhkan. Teman-teman semuanya, selagi tidak ada aturan yang diberikan pihak beasiswa, yaudah nggak usah memperibet gitu. Kenapa aku bilang memperibet? Mungkin banyak teman-teman yang kayak menjadi membatasi diri, jadi kayak, duh aku nggak punya sertifikat ini, aku cuma punya sertifikat peserta dan lain-lain. Nah, aku sampaikan lagi kepada teman-teman semua, ketika memang mereka tidak ada mengharuskan misalnya ya TOEFL atau IELTS. Ada beberapa beasiswa yang mungkin kayak mengharuskan seseorang itu untuk punya TOEFL dan IELTS. Maka kalau kalian nggak punya TOEFL ataupun IELTS kan nggak bisa daftar beasiswa tersebut gitu. Cuman di beasiswa ini nggak ada disampaikan bahwasanya kamu harus menyertakan sertifikat A, B, C, D. Harus yang ini, bidangnya harus sama. Nggak ada kan teman-teman? Jadi, maka kesimpulannya adalah sertifikat apa yang harus kita masukkan, ataukah apakah ada pembatasan dari pihak mereka? Yang pertama, nggak ada. Cuman teman-teman, ini kembali lagi kepada teman-teman semua. Karena pastinya latar belakang kita beda-beda ya. Mungkin ada yang hobinya mungkin di bidang olahraga, atau mungkin emang ada yang hobinya di bidang agama, dan lain-lain. Maka sebenarnya menurut aku, sertifikat yang dibutuhkan itu, kita yang lebih tahu. Apa sertifikat yang memang diri aku ini butuhkan dan harus untuk aku upload ke website. Itu semuanya cuma kamu yang tahu, cuma teman-teman semua yang tahu. Dan FYI, teman-teman semua, teman aku bahkan ada yang bidangnya nih MTK loh.
cuman bisa keterima beasiswa TDV. Nah, maka kesimpulannya adalah kita nggak bakal tahu loh, pihak beasiswa itu akan menilai kita nih dari sisi yang mana. Bisa jadi mungkin di bidang sertifikat, mungkin kita dikit sertifikatnya, cuman esai kita bagus gitu. Mungkin esai kita benar-benar kayak mereka percaya kita berhasil membuat esai, kita nggak pernah tahu mereka menilai kita dari mana. Itu untuk perkara sertifikat. Misalnya, gimana ya, aku nggak bisa banyak berbicara karena aku yakin teman-teman lebih mengetahui nih sertifikat apa aja nih yang harus kalian persiapkan dan harus kalian upload mulai dari sekarang. Kayak gitu. Kan kalian lebih tahu kalau misalnya, oh oke, bidang aku mungkin adalah agama. Kalau gitu aku harus memperbanyak sertifikat agama aku gitu. Atau mungkin ada lagi nih yang mungkin bidangnya MTK, semisal kalian punya sertifikat MTK yang banyak, atau misalnya kalian punya sertifikat apa nih, bidang apa yang banyak, cuman kalian nggak punya sertifikat agama. Nah, misalnya seperti itu, kan bisa kalian jelaskan di letter of intent. Saya punya bidang atau saya mendalami bidang matematika. Hanya saja kenapa saya mau mendaftar beasiswa TDV? Karena bisa jadi kayak kalian kaitkan ke sejarah. Karena saya ingin membuat diri saya lebih mencintai MTK dengan belajar agama. Nah, bagaimana caranya? Kayak gitu. Dan dengan itu saya ingin mendaftar, saya ingin belajar agama gitu. Bisa juga kalian kaitkan, karena dulu penemu salah satu sejarawan atau salah satu ilmuwan MTK adalah misalnya Al-Khawarizmi, yang mana beliau menemukan angka ini, dan saya ingin memperdalam hal tersebut. Itu kalian bisa, teman-teman. Jadi Kak, gimana ya, lebih kalian kaitkan gitu kebisaan kalian dengan jurusan yang nanti yang mau kalian daftar. Itu untuk sertifikat ya Kak. Jadi mereka nggak ada membatasi kita harus dapat upload sertifikat ini. Nggak ada. Jadi nggak usah terbebani. Terus ada juga yang nanya, terkait Kak, kalau misalnya kita jadi peserta webinar, bisa atau enggak sih Kak di-upload? Menurut aku bisa loh teman-teman. Kenapa bisa? Karena itu salah satu bukti bahwasanya kita termasuk anak yang aktif loh. Gitu. Walaupun mungkin peran kita hanya sebagai peserta, tapi kita aktif loh. Karena di webinar itu kan biasanya kita bakal dapat ilmu, dapat pencerahan, dan lain-lain. Dan itu termasuk bukti bahwasanya aku ikut webinar karena aku ingin memperbaiki diri atau aku ingin menuntut ilmu lewat sosial media dan lain-lain. Gitu. Itu untuk sertifikat yang dibutuhkan. Terus tadi yang kedua apa ya Kak? Oh, untuk umur ya. Terkait umur, dia juga belum bisa jawab di sini karena Anida takut salah jawab. Cuman yang Anida tahu emang batasnya intinya 21 tahun, kayak gitu. Kalau misalnya masih mau bertanya atau mungkin ada kasus yang seperti itu, Anida serahkan lagi ke kakak-kakak tdvwarni.id. Teman-teman mungkin kalau yang mau tahu jawabannya bisa ditanyakan kepada pihak tdvwarni.id agar maksudnya informasi yang mereka berikan dan kalian dapatkan itu lebih jelas sumbernya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ini gimana nih dari moderator? Atau langsung aku ini aja, aku tunjuk aja gimana teman-teman yang mau nanya. Boleh mungkin dari moderator? Oke, kalau gitu aku izin ya kakak-kakak di go.id mungkin supaya bisa lebih hidup juga. Oke, langsung aku persilahkan kepada Kak Mul. Kak Mul, oke, bisa langsung open mic ya. Oh, kamu bisa langsung. Itu belum. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Nida, sebelumnya mau tanya Instagramnya apa ya? Sama ini mau tanya, kan kalau misalnya ke Turki itu berarti kan kita harus apa ya? Bahasanya kan bukan bahasa Indonesia. Nah itu Kak Nida sendiri itu belajar bahasanya pas di sananya langsung apa di Indonesia juga persiapan? Terus persiapannya gimana kok misalnya di Indonesia? Justru menurut apa kan Kak Nida kan buat esai kan. Lah itu esainya Kak Nida tuh seperti apa? Kayak contohnya gitu loh yang dari pengalamannya Kak Nida sendiri gitu. Habis itu kalau beasiswa TDV itu full beasiswa atau ada tetap biaya-biaya yang lain-lainnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Aku jawab dulu nih dari yang pertama ya, yang bahasa. Banyak nih yang nanya, Kak kalau misalnya kita di Turki gimana Kak bahasanya dan segala macam. Oke, aku jawab. Teman-teman, seperti yang perkenalan awal tadi, aku masih menjadi murid dari belajar bahasa Turki itu sendiri. Jadi di sini aku sekolah di Ulu Tomer, teman-teman. Jadi tiap pagi terus pulang sore dan seperti itulah selalu, atau enggak pergi siang pulang malam, itu udah jadi keseharian aku di sini. Jadi ketika nanti kalian udah menjadi wardi, alhamdulillahnya kalian bakal dapat kesempatan untuk belajar bahasa Turki. Dan jujur teman-teman, bahasa Turki itu susah atau mudah sih? Kalau misalnya kita bawa jadi beban, itu menurut aku lumayan. Karena tatanan bahasa kita itu kayak benar-benar beda. Dan tapi yang aku sukanya adalah ketika kita jadi murid Tomer, jadi namanya Tomer ya. Tomer itu persiapan bahasa Turki. Ketika kalian menjadi murid Tomer atau menjadi murid belajar bahasa Turki, kalian bakal bertemu dengan teman-teman internasional. Jadi kalian belum bertemu nih sama teman-temannya Turki. Jadi tahun pertama kalian di Turki itu biasanya nih ya, sampai sekarang kakak-kakak senior aku selalu bilang kalau misalnya lu masih Tomer nih, enak-enakin dulu nih Tomernya gitu. Soalnya lu paling santai di Tomer ini gitu. Dan aku benar-benar ngerasainnya gitu teman-teman, walaupun stres, cuman kayak seru banget gitu. Nih kelas aku satu-satunya orang Indonesia ya, satu-satunya orang Indonesia, dan bener-bener kayak dari seluruh dunia gitu, dari seluruh dunia. Teman kelas aku ada yang dari Amerika, dari Korea, dari Maroko, dari Bangladesh, dari Tajikistan, benar-benar banyak banget gitu dari seluruh dunia. Banyak juga dari wilayah Afrika dan lain-lain gitu. Jadi kalian itu ngumpul di situ untuk belajar bahasa Turki dalam keadaan kalian sama-sama nggak tahu bahasa Turki. Dan gimana Kak belajarnya? Belajar bahasa Turki pakai bahasa Turki gitu. Ya, jadi ketika aku di kelas, teman-teman semuanya, yang serunya ya, kalian udah belajar nih bahasa Turki. Nanti kalau kalian nggak paham, kalian nanya nih ke teman kalian yang lain. Nah, teman kalian yang lain antara menjelaskan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Gitu. Jadi kayak kita udah memikirkan bahasa Turkinya apa, nanti mereka jelasin lagi antara pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kita harus mentranslatekan lagi. Jadi aku selalu kayak sedia HP itu, misalnya aku nggak paham, aku langsung search, ini apa bahasanya, kayak gitu. Jadi nggak usah dijadiin beban, malah menurut aku itu salah satu sebuah hal yang harus disyukurin. Kalau misalnya ternyata nanti aku di Turki nggak cuma ketemu orang Turki ya, ternyata aku bakal ketemu teman-teman dari benar-benar seluruh dunia. Itu kayak itu seru banget gitu. Itu untuk yang belajar bahasa Turki. Dan dulu kan Ida pernah persiapan nggak di Indonesia? Aku pernah ikut kursus 1 kali, 2 kali. Cuman di kursus itu aku benar-benar kayak nggak pernah lulus gitu teman-teman. Saking ya nggak tahu deh. Karena dulu aku belum terlalu serius gitu loh ketika belajar. Tapi aku yakin teman-teman ketika kalian serius, insya Allah mudah. Tapi jangan sampai nggak serius deh intinya gitu kalau belajar. Itu sih yang pertama. Itu untuk bahasa Turki. Tadi yang kedua ini ya, LOA ya, Letter of Intent bukan sih? Yang kedua apa ya tadi ya? Letter of Intent. Letter of Intent yang tadi itu sih, aku udah jelasin kan tentang poin-poin apa aja yang aku sampaikan. Itu yang aku masukin gitu. Udah dicatat kan? Udah dicatat belum teman-teman? Semoga udah ya. Terus yang ketiga apa tadi? Aku lupa. Oh, biaya. Ya. Nah, TDV ini Masya Allah ya teman-teman semuanya. Aku bukan maksudnya bersenang-senang, enggak. Cuman gimana ya? Banyak hal yang kalian harus syukurin ketika kalian dapet atau daftar beasiswa ini. Kenapa?
Yang pertama, kalian itu belajar agama loh teman-teman. Belajar agama itu buat apa sih? Gak cuma buat dunia, buat akhirat loh kita belajar agama gitu kan. Udahlah kalian belajar agama untuk akhirat kalian, dunia dapat, akhirat dapat, dibiayain lagi. Gimana sih nggak nikmatnya itu gitu. Kalian memperjuangkan apa sih yang kalian perjuangkan? Kalian memperjuangkan agama Allah gitu kan. Ya, dan itu kalian dibiayain kayak ya Allah, ini nikmat banget gitu belajarnya. Itu yang pertama. Kemudian 100% atau enggak? Sebenarnya 100%. Cuman pastinya teman-teman ketika mungkin untuk berkas mungkin kalian harus misalnya nih ntar waktu udah mau berangkat kalian harus ke penerjemah tersumpah atau dan lain-lain segala macam, itu menurut aku pasti ada biaya yang harus kalian persiapkan mulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kalian udah dapat beasiswa, walaupun kalian mau memperjuangkan beasiswa dan nantinya kalian udah dapat beasiswa, menurut aku tetap ada uang atau biaya yang harus kalian persiapkan untuk kayak jaga-jaga gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih. Halo moderator. Halo, mohon maaf. Ini sepertinya moderator kita lagi ada kendala di jaringan. Jadi mungkin ini sesi pertanyaan yang terakhir ya. Kita beri kesempatan kepada yang terakhir. Itu adalah Eka Fitria. Apakah sudah bertanya sebelumnya? Belum ya? Ya udah kita kasih kesempatan kepada Eka Fitria untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Awardi. Silakan. Iya Kak, sebelumnya maaf aku nggak on cam. Kak mau nanya dong, kan kita udah lulus nih di berkas-berkas ya. Nah abis itu ada tes interview kan, atau wawancara gitu. Nah tips-tips biar kita tuh lulus di wawancara itu apa aja sih Kak? Nah itu yang pertama. Terus abis itu yang kedua, cara meyakinkan orang tua agar kita tuh mendapat izin dari mereka gitu. Walaupun kita tuh udah kasih tahu alasan kita pengen kuliah di luar tuh apa gitu. Udah sih Kak, itu aja. Syukron. Afwan. Oke. Mungkin teman-teman ini menurut aku bahasannya termasuk yang agak deep gitu ya. Ada dua hal yang menurut aku ini aku pribadi juga banyak dramanya dulu ketika mendaftar beasiswa. Yang pertama terkait interview. Mungkin dari kakak-kakak studi Go, aku izin sedikit cerita mungkin ya. Ini mungkin juga bisa dijadikan bukan closing statement sih. Cuman ini pribadi cerita dari aku, semoga kalian bisa dapat pelajarannya tentang interview. Teman-teman semuanya, nanti ketika kalian mendaftar beasiswa, itu kalian bakal digantung, benar-benar digantung. Nih, kalian nanti daftar nih ya, misalnya YTB itu Januari, Februari. Terus TDV itu biasanya Februari, Maret. Nanti biasanya kalian akan baru dapat untuk kepastian, atau mungkin kayak kalian ini keterima tahap 2, tahap interview atau enggak, itu kalian harus menunggu kayak sekitar 5-6 bulan. Dan kalian nggak tahu loh, itu benar-benar kalian nggak tahu takdir kalian, apakah saya akan dapat atau tidak. Cerita ya teman-teman, ketika itu aku cuman berharap gini, karena menurut aku TDV ini kan lumayan sedikit ya, kalau misalnya kita perhitungkan secara kuantitas. Kuantitasnya dikit orangnya, nggak nyampe 10 per tahunnya. Mungkin ada yang kaget, tapi itu kenyataannya. Jadi tahun ini teman-teman yang daftar 2.000 lebih, 2.500 lebih. 2.500 lebih. Nah, dan ternyata yang memang ditakdirkan mungkin untuk TDV kita bertiga untuk tahun 2021. Karena mungkin waktu itu masih pandemi ya teman-teman, jadi benar-benar kayak semuanya tuh terbatas. Itu yang pertama. Nah, kemudian di saat itu aku cuman daftar kayak aku cuma daftar YTB, TDV, sama satu universitas di Indonesia. Dan ternyata teman-teman, aku udah berharap banget, aku udah pede nih di YTB, aku udah pede. Aku nganggep gini, kuotanya banyak, insya Allah aku terima. Aku udah sombong duluan coba. Itu langsung kayak Allah tegur, tiba-tiba suatu hari aku dapat email penolakan. Bukan email penolakan, waktu itu aku dapat kabar kalau misalnya teman-teman yang YTB yang dapat kuota interview itu pada dihubungin nih di email. Sedangkan aku enggak. Aku kayak, ya Allah, awalnya aku berharap dan aku yakin kalau misalnya aku keterima nih di tahap 1 ini. Ternyata aku nggak keterima teman-teman. Di tahap pertama pun aku belum rezeki. Akhirnya semenjak itu aku udah mikir YTB aja nggak keterima, apalagi TDV gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu pertama. Cuman di situ kayak Allah ini mau tahu aku nih serius atau enggak.
akhirnya di situ Anida tetap berharap teman-teman semua. Akhirnya alhamdulillahnya qadarullah di bulan Juni atau Juli ya? Juli tanggal 18 hari itu. Juli tanggal 18 2021 aku dapat email. Dapat email panggilan untuk wawancara. Alhamdulillah ya, itu udah seneng dan udah bersyukur banget, alhamdulillah nih gitu. Alhamdulillah Umi Abi Anida dapat email nih buat wawancara TDV gitu awalnya. Akhirnya teman-teman alhamdulillah udah itu 18, 19, 20 aku nggak bisa ngapa-ngapain karena waktu itu Idul Adha. Jadi waktu itu di Pontianak kondisinya. Di 21 teman-teman, akhirnya disitulah aku dan keluarga mengejar persiapan. Karena kenyataannya aku bukan harus pergi ke Jakarta, aku harus pergi ke Aceh. Pontianak ke Aceh itu jauh jaraknya. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu karena pandemi, Jakarta lagi PPKM, cuman satu kota, yaitu di Aceh. Sedangkan aku di Pontianak. Itu menurut aku lumayan perjuangannya juga kayak nggak kuat lagi deh intinya kalau diingat. Nah, qadarullah teman-teman semua, di tanggal 21 itu, aku dan keluarga benar-benar kayak pure semuanya kita perjuangkan. Harus kayak kelurah buat surat pergi segala macam. Waktu itu benar-benar kayak karena pandemi benar-benar lagi merebak gitu ya. Harus kelurah buat minta izin segala macam. Habis itu harus PCR, harus vaksin 1 di hari yang itu juga gitu. Vaksin lagi marak-maraknya. Terus harus PCR, harus beli tiket benar-benar kayak 1 hari. Plek, kamu harus semuanya harus ada gitu. Dan aku harus di Aceh tanggal 24. Itu tanggal 21 aku perjuangkan. Tiba-tiba tanggal 22 teman-teman semuanya, aku menerima hasil PCR. Apa hasilnya? Qadarullah aku positif. Positif COVID. Itu di tanggal 22. Sedangkan aku harus ke Aceh teman-teman. Aku harus wawancara tanggal 24. Itu gimana gitu kan kalau misalnya kalian di posisi, mungkin kalau aku di posisi aku yang dulu waktu itu kayak aku udah nggak kuat lagi gitu. Ibaratnya gini, di situ aku shock teman-teman, aku langsung stres jujur ketika itu, kayak benar-benar kayak Allah guncangkan si Putri Anida ini gitu. Maksudnya aku bilang gini, ya Allah aku udah perjuangkan beasiswa ini 1 tahun loh ya Allah gitu. Tiba-tiba ketika aku dapat kesempatan, aku ternyata aku COVID, aku nggak bisa kemana-mana, itu kayak ya Allah, masa harus aku ikhlaskan semua ini. Ada di situ aku kayak nangis beberapa hari dan kenyataannya akhirnya aku harus karantina mandiri teman-teman semuanya. Dan ketika itu udah nih selesai nih ceritanya. Di situ aku nego-nego ke pihak TDV, boleh nggak nih saya online, boleh nggak beri saya kesempatan online, saya udah siap wawancara, saya udah persiapkan semuanya, cuman kondisi saya nggak bisa berangkat, saya COVID gitu. Tapi dari mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena teman-teman, qadarullahnya yang kerennya, teman-teman dari Sulawesi, dari mana-mana, dari Bandung, itu pada berangkat semua mereka. Alhamdulillah mereka bisa ke Aceh. Tapi kondisinya ketika itu aku nggak bisa. Dan kayak ada 6 atau 7 yang juga nggak bisa waktu itu berangkat. Akhirnya udah teman-teman, di saat itu tanggal 24, teman-teman aku yang lainnya semuanya pada wawancara di Aceh. Ya aku cuman kayak, terus aku bikin status, aku ingat di WhatsApp, aku bikin status tentang mereka yang wawancara, aku bilang kayak gini, selamat ya yang wawancara, semoga Allah permudah gitu. Aku kayak gitu, cuman kayak, ya aku kayak berusaha menenangkan diri sendiri. Cuman aku nggak boleh ngedown juga kan, karena waktu itu kondisinya lagi COVID gitu ya. Dah, akhirnya di situ tanggal 24 malam aku bilang, dah ya Allah, aku nggak ikut wawancara, oke. Aku ikhlasin beasiswa TDV ini. Kalau emang bukan jalan aku bilang, udah ya Allah, tolong beri aku yang terbaik. Aku lepas, aku ikhlas, kata aku. Tanggal 24 sore aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba teman-teman, 24 malam, aku dapat email. Aku nggak dapat email, cuman teman-teman aku pada dapat email. Kalau misalnya ada satu lagi kesempatan wawancara di tanggal 26. Itu kayak nggak pernah loh teman-teman, maksudnya sejarah TDV itu ada seperti itu. Dan sekarang aku baru tahu kalau misalnya di saat itu ternyata ada beberapa kakak-kakak Wardi yang memang memperjuangkan hal itu gitu. Jadi waktu itu kakak-kakak Wardi yang lain ternyata minta kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di tanggal 24 itu, tolonglah berikan mereka kesempatan lagi di tanggal 26. Ketika itu teman-teman aku udah sampaikan, ya Allah udah aku takdir, udah kalau engkau tuh tahu yang terbaik untuk saya tuh di mana gitu, rezeki saya di mana di saat itu. Udah ketika aku bilang, udah ya Allah aku lepas ini semua, aku ikhlas. Tiba-tiba tangga malamnya aku langsung dapat email kalau misalnya ada satu lagi kesempatan untuk wawancara. Besoknya teman-teman, padahal itu mungkin kayak beberapa hari gitu ya, beberapa hari udah benar-benar kayak aku pulihkan diri teman-teman. Alhamdulillah ketika itu aku PCR lagi. Dan ternyata qadarulnya alhamdulillah aku negatif. Akhirnya di situ teman-teman
di situ aku pergi ke Aceh sendiri. Alhamdulillah ayah aku waktu itu duluan ke Aceh sebenarnya, karena waktu itu kan udah beli tiket ya, dan itu sama ayah aku. Cuman karena aku COVID, jadi akhirnya daripada hangus dua-duanya, akhirnya ayah aku sendirian pergi ke Aceh. Aku sendirian nih sama mama aku di rumah buat karantina mandiri. Mama aku benar-benar alhamdulillah ngejaga dan jaga kesehatan juga. Akhirnya itulah tanggal 26 pagi itu langsung berangkat sendirian ke Aceh untuk wawancara. Dan dari Pontianak itu harus ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan ke Aceh, baru sampai itu kayak mau maghrib. Jadi waktu itu mau maghrib aku izin dulu ke pihak beasiswanya, aku bilang aku benar-benar pagi itu aku masih di Pontianak. Insya Allah ketika aku sampai di Aceh aku akan langsung wawancara. Jadi ketika aku sampai di Aceh itu udah mau maghrib, aku datang nih ke kantor ACT Aceh waktu itu teman-teman, dan di situ aku bilang aku izin sholat zuhur sama asar dulu ya gitu. Dan aku sholat dulu teman-teman, dan setelah itu aku langsung wawancara. Jadi aku adalah peserta wawancara terakhir. Jadi itu sih salah satu yang mungkin aku ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih gitu, ketika kalian daftar beasiswa atau ketika kalian punya mimpi, sebenarnya kalian tuh nggak perlu menitik beratkan kesuksesan kalian kepada kayak mungkin pencapaian atau mungkin sertifikat atau mungkin kepintaran kalian. Itu kalian nggak bisa menitik beratkan hal itu. Semisal ekonomi keluarga lagi down segala macam, itu bukan sebuah alasan yang mana kalian bisa jadikan alasan kalau misalnya aku nggak punya uang nih, jadi aku nggak bisa kuliah keluar negeri, keluarga aku nih lagi miskin nih, lagi jatuh, aku nggak bisa ngejar mimpi aku. Itu jangan kalian jadikan itu sebagai alasan kalian tuh bisa menutup diri gitu. Tapi disinilah kekuatan yang mana kalian tuh sadar kalau misalnya ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kalian sendiri, yaitu Allah gitu. Kalau emang beasiswa TDV ini udah jadi rezeki kalian teman-teman, ya udah itu bakal jadi punya kalian. Mau sesusah apapun, mau ternyata kalian COVID atau nggak bisa segala macam, kalau emang udah takdir kalian, udah rezeki kalian tuh nggak bakal kemana. Jadi yakin aja. Dan itu aku kembalikan lagi ke yang pertama tips tadi. Apa tipsnya? Niat dulu. Apa sih niat kalian daftar beasiswa ini? Kenapa kalian harus dapat beasiswa? Kenapa kalian harus memperjuangkan ini? Itu harus kalian tanyakan diri kalian dulu. Karena ketika nanti di tengah jalan kalian capek, ketika nantinya mungkin orang tua kalian mungkin agak distrak sama diri kalian, tapi kalian dalam hati kalian udah punya niat yang kuat. Kalau misalnya, oke, kenapa aku harus perjuangkan beasiswa ini? Karena aku punya alasan yang kuat. Gitu. Jadi, nothing is impossible with Allah ya teman-teman. Dan semua yang terjadi dalam hidup itu sebenarnya semuanya tergantung sudut pandang kita. Nih, ketika waktu itu aku nggak bisa berangkat ke Aceh, aku benar-benar nangis teman-teman. Aku benar-benar nangis, aku stres. Cuman di saat itu, alhamdulillahnya ketika aku mau masuk, aku menuju rumah sakit ya, ngambil hasil PCR. Aku udah tahu ya, aku dikabarin sama ayah aku nih waktu itu. Dan ketika aku mau menuju rumah sakit, aku udah nangis. Aku benar-benar nangis. Aku nangis teman-teman. Aku nggak kuat, yo gitu. Aku udah perjuangkan ini 1 tahun. Masa harus aku lepas begitu aja karena aku COVID. Waktu itu aku jalan ke rumah sakit, aku sambil nangis, benar-benar nangis. Terus ayah aku bilang gini, kamu tahu nggak, sesuatu yang terjadi kepada dirimu adalah takdir, kata aku. Semua itu tergantung sudut pandangmu. Ketika kamu menerima takdir itu dengan bahagia, dengan senang, dengan ikhlas, maka itu akan jadi takdir yang baik untuk kamu. Tapi teman-teman, ketika sesuatu yang terjadi hari ini kepada kamu itu kamu terima dengan sedih, dengan kecewa, dengan menyalahkan Allah, ya itu bakal jadi takdir yang buruk buat kamu. Jadi pilihannya adalah ketika kalian nih dapat suatu masalah, ujian segala macam, itu semua tergantung sudut pandang kalian. Kalian mau anggap itu sebagai musibah atau malah kalian jadikan itu sebagai sebuah pelajaran yang bisa membangun diri kalian untuk lebih baik lagi. Gitu sih teman-teman. Ya, untuk terkait wawancara, oh ya kita kejauhan ya. Dan sebenarnya untuk wawancara nggak ada tipsnya sih. Tipsnya menurut aku mulai dari sekarang kalian coba pelajarin basic-basic bahasa Inggris, itu udah minimal banget deh. Bahasa Inggris, bahasa Arab, basic-basic lah. Yang penting kalian juga bisa nih kayak list pertanyaan apa aja sih menurut kalian yang bakal keluar nantinya. Gitu, itu bisa kalian perdalam mulai dari sekarang. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Anida atas jawabannya. Nah, mungkin ini sesi berikutnya karena sesi pertanyaan sudah berakhir. Kita masuk ke sesi closing statement dari Kak Anida selaku narasumber kita. Kita persilahkan.
closing statement ya. Ini sih, cuman yang tadi aja. Yang mungkin kayak cerita tadi itu mungkin ada closing statement dari aku sebenarnya. Bahwasanya teman-teman semuanya gak usah takut gitu loh buat naruh mimpi yang ketinggian mungkin menurut orang. Kenapa aku sampaikan kayak gitu? Kita tuh gak bakal tahu loh rezeki kita itu dari mana, berasal dari mana, takdir kita itu di mana, kita gak bakal tahu gitu. Jadi kayak gitu, kalian harus tahu kalau misalnya kalian ini berjuang buat siapa sih, itu harus kalian pertanyakan lagi. Dan kalian harus tahu kalau misalnya jangan cuma mikirin dunia deh ketika kalian mungkin mau memperjuangkan beasiswa ini gitu. Kalian harus tahu benefit apa aja yang mungkin kalian bisa berikan kepada akhirat kalian. Misal kalian belajar TDV, kalian bakal belajar di Turki, kalian jauh-jauh teman-teman. Dan jangan salah ya, belajar di luar negeri itu justru salah satu hal yang sangat menantang. Kenapa? Kalian harus mempelajari lagi nih budaya-budaya baru di luar negeri. Kalian harus banyak jalan mungkin di sini dan pastinya banyak bahasa yang tidak kalian ketahui. Itu termasuk ujian yang berturut-turut. Nah, dari situlah kalian sampaikan, ya Allah, aku berjuang untuk Engkau gitu. Jadi maksudnya kalian gak bakal capek deh ketika kalian berjuang. Gitu aja sih teman-teman. Dan gak usah insecure atau mementingkan privilege. Sebenarnya itu gak ada. Aku jujur aku ingin sampaikan kalau misalnya insecure itu cuman kita yang buat, cuman otak kita dan pikiran kita. Kalau kita nggak pernah mikirin bahwa kita insecure ya nggak bakal kok insecure itu terjadi. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Anida atas sharing materi dan pengalamannya dalam apply beasiswa TDV. Selanjutnya, karena sesi pertanyaan dan closing statement sudah berakhir, mungkin kita ucapkan, kami perwakilan dari Studigo mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kesediaannya dari Kak Anida atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Semoga ini tidak membuat jerah untuk hadir di kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Dan terima kasih banyak juga atas seluruh partisipasi peserta yang hari ini tercatat terbanyak tadi, kalau nggak salah ada sekitar 360-an orang. Alhamdulillah, semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari Studigo mengucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri pertemuan ini mengucapkan Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu di sesi webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oh, nggak ada. Oke, terus.